Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Wa salatullahi wa salamuhu ala akrami khalqillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya rabbana ala ittiba'i sunnatihi wakhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Habib ya rabbana ilaina ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, bersyukur Allah memberikan kesempatan kepada kita saat-saat, bukan saat-saat biasa, saat istimewa. Allah memudahkan kita untuk berkumpul seperti ini, membaca salawat kepada Rasulullah, menyandungkan syair-syair pujian sanjungan untuk Nabi Muhammad. Itu adalah saat-saat indah kita untuk memadu cinta dan kasih kepada Rasulullah. Kalau kita belajar kita membaca kitab fikih dan yang lainnya, itu adalah saat kita untuk mengenal syariat Nabi Muhammad SAW, mempelajari ilmu dan ajaran Nabi Muhammad. Akan tapi ketahuilah bahwa sebanyak apapun ilmu yang kita dapat tentang syariat dan ajaran Nabi Muhammad, jika kita tidak barengi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ilmu itu tidak akan ada gunanya dan tidak akan ada artinya. Maka untuk mengasah cinta adalah saat-saat seperti ini. Dan tidak cukup orang itu mempelajari agama jika tidak dibarengi dengan kecintaan kepada Rasulullah. Tidak akan ada orang bisa mengikuti Rasulullah secara sesungguhnya jika tidak dibarengi dengan kecintaan. Maka saat seperti ini perlu untuk selalu kita hadirkan, apakah seminggu sekali, sebulan sekali, membaca syair-syair untuk Rasulullah, menyanjung Nabi Muhammad, membaca sholawat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, lihat, mencintai Allah, dan ini pengakuan hampir semua orang yang beriman ingin menjadikan dirinya adalah orang yang mencintai Allah. Kalau memang benar kalian mencintai Allah, ada tanda fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Ngikuti Nabi.
Kalau kita memang betul ingin mendapatkan cinta dari Allah, atau kita mengaku mencintai Allah, maka hendaknya kita mengikuti, fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah kita mengikuti Nabi Muhammad dengan benar, dengan syarat-syaratnya, yuhibbukumullah, buahnya adalah Allah akan mencintai kalian. Dan kalau sudah Allah mencintai kita, Allah tidak akan menyiksa kita nanti di alam barzah, Allah tidak akan menyiksa nanti di padang mahsyar, Allah tidak akan menyiksa kita nanti di saat kita di akhirat. Karena apa? Allah mencintai kita, dan siapapun yang telah dicintai oleh Allah akan dimasukkan dalam wilayah rahmat Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau sudah masuk rahmat Allah, tidak ada yang bisa menyakitinya, tidak ada yang bisa mengganggunya. Karena apa? Rahmat Allah. Nah ini, dan kunci untuk itu, untuk bisa masuk wilayah rahmat Allah, yaitu dengan cara mengikuti Nabi. Dan mengikuti Nabi itu adalah tanda daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman mengikuti itu kan perilaku lahir. Mengikuti perilaku lahir, maka itu tanda. Dikatakan bahasanya mengikuti Nabi Muhammad tanda kalau kita kenal Allah dan cinta Allah. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad dengan melakukan sholat, lalu ini berpakai imamah, kemudian melakukan puasa, ini mengikuti Nabi Muhammad dengan lahir kita. Dan harus lahir kita itu mengikuti Nabi Muhammad. Kalau lahir kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mendapatkan kebenaran dalam segalanya. Jadi lahir harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akan tapi inti keabsahan atau kesungguhan daripada mengikuti lahir, keabsahan daripada mengikuti lahir Nabi Muhammad harus dibarengi dengan batin, yaitu makna mahabbah. Jadi kalau kita hanya mengikuti Nabi Muhammad dengan perilaku lahir kita, itu bisa saja seorang munafik, bisa saja pembohong, tapi bisa saja benar karena hatinya mencintai Nabi. Maka tidak cukup ternyata orang mengikuti semacam ini. Belajar mengikuti Nabi Muhammad tidak cukup. Belajar mengikuti Nabi Muhammad kan belajar ilmu syariat lahir itu, belajar ilmu fikih, kenal halal haram, ini enggak boleh, ini wajib, ini sunnah, ini haram. Kemudian kita mencoba menjalankan yang wajib, meningkatkan sampai derajat mengamalkan yang sunnah, kemudian menjadi yang haram. Itu kan ilmu lahir. Dan itu sebuah kemuliaan kalau kita diberi kesempatan oleh Allah dan untuk mempelajari ilmu lahir seperti ilmu fikih dan lainnya. Akan tapi ada yang lebih penting dari itu semua, yang menjadikan semua ilmu lahir kita hidup adalah ilmu batin, yaitu ilmu batin, mengasah batin kita agar kita mencintai Nabi. Kalau sudah kita mencintai Nabi, sebetulnya kalau benar kita mencintai Rasulullah, maka akan tampak di perilaku lahir kita mengikuti Nabi Muhammad, mau tidak mau. Jangan dibalik. Yang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu mencintai. Tapi kalau orang mencintai akan berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad. Karena kekuatan batin, kekuatan cinta, kekuatan hati ini luar biasa, yang menggerakkan anggota tubuh kita. Maka dari itu sesuai dengan kadar kuat dan lemahnya cinta, itulah perilaku lahir mengikuti yang dicintai. Semakin kuat seruan cinta atau getaran cinta di dalam hatinya, maka semakin kuat di dalam mengikuti Nabi SAW. Sehingga yang dilakukan sang pencinta perindu Nabi adalah rela berkorban. Rela berkorban dengan hartanya, rela berkorban nyawanya demi mengikuti Nabi SAW. Tapi tidak sebaliknya, orang mengikuti Nabi Muhammad bisa saja dia adalah seorang yang pembohong, munafik. Hati-hati menghafal Al-Quran, tujuannya bukan untuk dekat dengan Nabi. Menghafal Al-Quran tujuannya adalah hanya pengen disebut sebagai penghafal, wah hebat. Belajar ilmu fikih pengen jadi jago dalam diskusi bahsul masail misalnya. Belajar ilmu lahir, ilmu syariat ini, jika tujuannya enggak benar, bukan karena sambung dengan Nabi Muhammad, sia-sia, tidak ada artinya.
Maka Buya sampaikan di mukadimah tadi, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul, dan di saat itu kita berusaha untuk memadu kasih dengan Nabi, mendengarkan sanjungan untuk Rasulullah, dan itu menyejukkan hati. Dan kalau perlu dipahami maknanya, sanjungan-sanjungan untuk Nabi Muhammad, sanjungan untuk Rasulullah, membaca salawat untuk Rasulullah, dan itu untuk menghidupkan hati agar tumbuh cinta. Maka ketahuilah, ilmu lahir yang selama ini kita pelajari akan mudah untuk kita amalkan. Jadi manusia ini ada beberapa tingkatan. Ilmu lahirnya tidak tahu, biarpun tahu ilmu batinnya, maka tidak akan bisa benar lahirnya. Contoh, ada orang di dalam hatinya mencintai Nabi, betul rindu kepada Nabi, cinta Nabi, gandrung, kagum kepada Nabi dan mencintai Nabi, tapi nggak punya ilmu lahir. Terus mau niru bagaimana? Mau belajar sholat nggak ngerti. Makanya jangan diremehkan, belajar gini ini penting. Makanya mengaku cinta kepada Nabi saja nggak cukup. Bahkan kalau seandainya ada di dalam hatinya cinta kepada Nabi, jika tidak dibarengi dengan pengenalan secara lahir, belajar ilmu syariat, maka tidak membuahkan apa-apa. Jadi harus belajar yang semacam ini. Tapi ingat, jangan sampai kita tertipu belajar ilmu syariat ini agar hebat, alim, tapi tidak sambung dengan Nabi, nggak ada artinya. Jadi harus sambung dengan Rasulullah, hati. Jadi maka dari itu harus ada saat-saat semacam ini, dan harus ini dianggap sebagai saat yang sangat penting, karena Anda menghayati seolah-olah Nabi hadir dengan kita, seolah-olah Nabi melihat kita. Itu harus kita merasa dilihat oleh Rasulullah, karena kita baca salawat kepada Rasulullah, menyanjung Nabi Muhammad, dan rasakan sanjungan itu. Kalau Anda menyanjung, kalau kita menyanjung Nabi Muhammad, kita harus merasakan, bukan hanya segera ketepang-ketepung begitu, tidak. Dirasakan nih, bahwasanya saat ini kita adalah menyanjung siapa? Nabi Muhammad, dan acara ini adalah untuk Nabi Muhammad. Maka acara semacam ini untuk suburkan makna kecintaan. Makanya ini adalah acara yang sangat penting, dan buahnya adalah apa yang kita pelajari di esok hari di kelas, itu akan mudah kita amalkan. Karena apa? Kita mencintai. Sehingga kalau berangkat dari berusaha kita untuk mencintai Nabi, kalau sudah kenal perilaku Nabi, maka mudah untuk mengikutinya. Contoh saja, manusia dengan manusia. Seorang manusia mencintai manusia, mencintai, gak kagum. Na'udzubillah, misalnya anak muda terkagum dengan seorang tokoh dalam dunia maksiat misalnya, apa saja, atau misalnya kagum dengan seorang artis atau seorang ini gandrung, atau mencintai intinya sampai mencintai. Tapi kalau dia tidak mengerti cara hidupnya, nggak akan meniru. Yang ditiru ya sekedar yang ia ketahui. Misalnya seorang anak laki-laki kagum dengan seorang artis, rupanya dia tidak ngerti, tidak pernah membaca cara hidupnya sang artis. Lihat. Tapi yang tidak ngerti cara hidupnya artis, hanya ngerti cara sisiran rambutnya. Dia mencintai, maka dia akan meniru cara sisiran rambut. Karena seruan cinta itu pasti mengajak orang meniru. Ini saya buat contoh. Memang tidak semua, saya membuat contoh artis, dan memang tidak semua artis nggak benar. Ada artis yang soleh kok. Cuman maksud Buya adalah di sini, sesuai dengan kadar pengetahuan kita ini, maka cinta akan mengajak untuk meniru. Nah, kalau tahunya hanya cara bersisiran saja, maka yang ditiru cara bersisiran. Ternyata besok tahu cara berpakaiannya, niru cara berpakaiannya. Ternyata besok orang tersebut melihat sang artis yang digandrungi tersebut, cara jalan ditiru cara jalannya. Ini terus melihat cara makannya, niru cara makannya. Tapi dia gandrung dulu, mungkin dari seneng lagunya. Ini contoh yang jelek. Lihat, begitu kuatnya, begitu dahsyatnya kekuatan hati, kekuatan cinta menjadikan orang meniru, dan spontan itu. Maka jika seandainya orang tersebut mengetahui lebih banyak tentang artis tersebut, niscaya lebih banyak dia akan meniru, mulai dari bermacam-macam cara. Kalau dia tahu satu, akan ditiru satu, dua, tiga.
Dan semakin banyak meniru, semakin dekat dengan artis tersebut. Kalau dia masuk neraka, ya kecebur bareng dengan dia nanti. Nah, sekarang kita ini mencintai siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita tidak mau belajar syariat Nabi Muhammad, tidak pernah kenal Nabi Muhammad, mungkin seseorang itu mencintai, akan tapi di rumahnya ada pelanggaran, padahal dia mencintai Nabi. Ada orang jago maulid dan mencintai Nabi secara serius, kalau disebut nama Nabi Muhammad menangis. Menangis karena cinta dia, benar dia cinta. Akan tapi kenapa di rumahnya masih banyak terjadi pelanggaran syariat? Karena dia belum mengerti kalau itu Nabi melarang, karena kebodohan. Maka kalian bersyukur, kalian telah menggabungkan dua hal, cinta kepada Nabi diasah dengan acara yang semacam ini. Kemudian kalian belajar ilmu syariat agar kalian lebih banyak bisa meniru Nabi Muhammad untuk menyambut seruan hati kalian yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian tidak mencinta, kalau kalian tidak ngerti syariat Nabi Muhammad, ya sebatas mencintai saja, ya sebatas pengetahuanmu itulah kalian akan meniru Nabi. Dan pangkat kalian ya sebatas itu juga. Kalau kalian hanya meniru cara berpakaiannya saja, ya pangkatmu di situ. Tapi kalau kalian meniru lagi, lebih banyak, maka semakin dekat dengan Nabi SAW. Jadi nanti kedekatan dengan Nabi ada ketingkatannya masing-masing. Kekuatan cinta, iya. Akan tapi kekuatan cinta ini akan menghantarkan seorang yang mencintai untuk meniru. Tapi pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sedikit, ya segitu kita meniru. Tapi kalau pengetahuan tentang Nabi lebih banyak, mengerti pergaulan, cara bergaulnya Nabi dengan anak kecil, dia langsung berbuat baik dengan anak kecil. Mengerti cara bergaulnya Nabi dengan orang kafir, dia mengerti cara bergaul dengan orang kafir. Ngerti cara berpakaian Nabi, diikuti. Mandi, terus cara Nabi diikuti. Maka semakin dia tahu tentang Nabi dibarengi dengan cinta yang sudah ada, maka semakin banyak dan mudah untuk mengikuti, semakin tinggi pakatnya dan semakin dekat dengan Nabi SAW. Maka kalian bersyukur, kalian telah mengumpulkan dua hal. Pertama, kalian saat ini seperti acara rutinan seperti ini untuk mengasah hati kalian kepada Rasulullah. Dan cari betul-betul cinta ini. Kalian usaha untuk bisa menemukan cinta itu. Membaca salawat yang khusyuk, menyanjung Nabi, seolah-olah kalian melihat Nabi. Kemudian setelah itu lihat dari suara, dari kekuatan hatimu, kekuatan cinta di dalam hatimu akan mengajak anggota tubuhmu untuk mengikuti Nabi. Lah, di saat kalian sudah siap untuk mengikuti Nabi, kalian sudah ngerti ilmunya, ilmu lahir yang kalian pelajari di kelas, ilmu berwudu, ilmu seterusnya dan sebagainya. Jadi mungkin seseorang mencintai Nabi tapi masih banyak melakukan pelanggaran. Mungkin malah mencintai Nabi tapi masih banyak melakukan pelanggaran karena apa? Rendahnya pengetahuan tentang Nabi. Pangkatnya di situ. Makanya kalau para kekasih Allah, para ulama kalau mencintai Nabi pangkatnya tinggi. Bersama Nabi SAW, nah kita ayo terus meningkatkan kecintaan, kemudian pengetahuan tentang Nabi, agar cinta yang ada di hati kita nanti mudah kita terjemahkan dengan anggota tubuh yang mengetahui Nabi SAW. Maka kalian bersyukur saat ini kalian belajar secara lahir ilmu syariat, ilmu mengenal Nabi, ilmu cara wudunya Nabi, cara sholatnya Nabi, cara berpuasa Nabi, dan cara-cara yang dilakukan Nabi. Maka bersama cinta yang kalian cari dan kalian suburkan di hati kalian, maka suatu ketika akan menjelma itu semua atau tampak di dalam perilaku kalian sempurna. Sempurna nisbi, sempurna sebagai manusia, makalah menjadi manusia yang soleh. Lihat perilakunya indah dengan sesama manusia baik, dengan orang tua baik, dengan pasangan baik, dengan anak baik, dengan tetangga baik, dengan pembantu baik. Indah, lihat. Sebelum Allah, sebelum kita bicara tentang sanjungan Allah, lihat manusia semacam ini akan disanjung oleh manusia. Dia akan mengatakan ini orang yang soleh. Kenapa dikatakan soleh? Kalau jawaban panjang ya dia soleh, dia baik. Oh enggak, kelamaan itu karena dia lebih mengikuti, lebih dekat kepada Nabi. Jawabannya itu. Kalau jawabannya panjang, karena dia rajin sholat, dia sedang bersedekah, kelamaan itu. Itu jawaban terlalu panjang. Jawabannya apa? Karena dia sangat dekat dengan perilakunya Nabi. Selesai. Kesolehan kita ini karena apa? Karena perilaku kita mendekati atau meniru Nabi. Sedekah diajarkan Nabi. Nah, ini yang jarang. Artinya kita tidak merasakan nikmat kadang-kadang. Atau sehingga kalau kita tidak sadari itu nikmat, akan kita sia-siakan saja. Hadir maulid tidak semangat,
Ini bukan kesalahan. Ini hebat. Ini adalah hakikat yang harus kita ambil. Maka menghadiri Maulid Nabi kalian niat pakai sebisa mungkin ya, pakai minyak wangi dan sebagainya. Tadi wanginya banyak, kebanyakan sebenarnya. Kemudian pakai dandanan yang bagus. Ya luar biasa. Karena apa? Untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW. Sekaligus besok hari kalian belajar yang serius, gayung bersambut. Hatimu yang sudah kau suburkan dengan cinta, wawasanmu tentang Nabi Muhammad, langsung menirumu gampang. Saya mau niru tapi saya nggak tahu, kan pusing namanya. Saya nggak ngerti mau niru, akhirnya apa? Dikira itu perilaku Nabi, ternyata bukan, makanya ditiru. Makanya ada orang awam yang salah. Pelanggaran syariat dipikir itu syariat, pelanggaran hukum dipikir itu hukum, karena kebodohan. Maka jangan sampai kita mengikuti Nabi dengan kebodohan. Jangan. Kalau kita mengikuti Nabi dengan kebodohan, itu namanya malah menjerumuskan, malah menjadikan kita merendahkan Nabi. Dan Nabi tidak akan pernah rendah. Seolah-olah ini perilaku Nabi, di atas namakan Nabi, padahal Nabi tidak melakukannya. Ayo, alangkah banyaknya orang melakukan itu. Itulah bid'ah. Itu bid'ah. Maka itu adalah mungkin maksiat, seolah kayaknya perlu di atas namakan Nabi tapi Nabi tidak melakukan. Kenapa itu semua terjadi? Karena al-jahl, karena kebodohan. Dan Imam Ghazali rahimahullah taala banyak menyebutkan perilaku kesalahan dalam syariat, termasuk bid'ah ini banyak dilakukan oleh orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Dan itu yang paling ditakuti oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dua orang, alim mutahatik sama abid mutanassik, jahil mutanassik. Jahil mutanassik itu apa? Orang bodoh, tidak punya ilmu, tapi sok ahli ibadah, akhirnya ibadahnya nggak karu-karuan. Dengan dasar dia pengen dekat dengan Nabi, pengen cinta Nabi, pengen dekat dengan Nabi, tapi tidak ngerti caranya, ya salah dong. Malah jauh dari Nabi karena melakukan keharaman. Maka ilmu yang kalian cari itu yang akan menjadikan cara kalian dekat kepada Nabi benar. Cinta kalian tumbuhkan saat ini, berusaha kalian menemukan cinta, tapi harus dibarengi dengan ilmu kalian. Maka ilmu itu yang menjadikan kalian mudah menuju Nabi. Lihat, kalau tidak ngerti caranya bisa bermasalah. Niatnya baik malah jelek. Si pandir, si dungu mau menolong tuannya yang ada lalatnya di jidatnya. Kemudian dia lagi megang palu. Wah, ini lalat ini ganggu. Bos saya paling tidak senang dengan lalat. Ya di palu lalatnya jeder begitu. Ya matilah bosnya. Begitulah orang bodoh mengamalkan syariat seolah-olah syariatnya Nabi, tapi itu bukan, karena tidak pakai berguru, tidak pakai ilmu. Maka dari itu tidak cukup kalian hanya meningkatkan kualitas ibadah kalian, cerita tentang mahabbah Nabi, cinta Nabi dan sebagainya, jika tidak dibarengi dengan ilmu. Maka dari itu bersyukur kalian, di samping kalian berusaha untuk menumbuh suburkan makna kecintaan dengan acara-acara semacam ini. Ini istimewa acara ini, nak. Kemudian setelah itu apa? Kalian belajar ilmu syariat itu. Ilmu zahir itu adalah caramu bagaimana mendekat kepada Nabi. Kenapa kamu mendekat kepada Nabi? Seruan hatimu. Kalian sudah rindu, baru sekarang kalian cari jalannya sampai sana bagaimana. Kalau kalian hanya merindukan saja, tidak ngerti jalannya, tidak akan sampai. Kalian ingin menuju puncak tersebut. Saya pengen karena di puncak tersebut ada sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau kalian tidak ngerti jalannya, kalian tidak akan sampai. Kalian pengen pergi ke Jakarta, nggak ngerti jalan, nggak akan sampai. Maka lihat, kerinduan kalian itulah yang membawa kalian untuk menuju ke tempat tersebut. Agar kalian sampai harus ada jalannya. Dan untuk memberi petunjuk kepada jalan, untuk mengetahui jalan, ilmu yang kalian pelajari. Dan alhamdulillah semua ada di tempat ini, ya. Tidak hanya sekedar belajar ilmu akal, pinter-pinter, fikih atau yang lainnya, tapi kalian harus mengasah makna kecintaan seperti yang kalian lakukan saat ini. Membaca sejarah Nabi dengan khusyuk dan serius, membaca sholawat yang banyak seolah-olah kalian melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ini saja anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan dengan menyanjung Rasulullah dan senang kita bergembira mendengar Rabbana. Rabbana Nabi senang. Nabi mengizinkan orang memukul Rabbana. Indah, bergembira. Nabi mengizinkan. Rabbana, indah sesaat.
Bahkan dikatakan oleh sebagian para kekasih-kekasih Allah, al-waridat, kasih apa? Ilmu yang sifatnya ma'nawiyat, laduniyah, sesuatu yang sifatnya batiniyah, itu justru kadang dihadirkan oleh Allah di saat kita bersama seperti itu, rebana, hiburan, rasa senang saat itu. Kenapa? Nggak ada benci, nggak ada dengki, semuanya senyum, lepas semuanya kebencian dengan seseorang, maka itu akan mendatangkan sesuatu yang mulia. Tapi dengan catatan tidak dibarengi dengan pelanggaran syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada perempuan harus terpisah, kemudian harus dengan menjaga rambu-rambu syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba acara seperti ini pun, membaca maulid pun ada yang melanggar syariat. Bercampur baurnya laki perempuan yang tidak pernah dikasih batasan dan sebagainya. Katanya pengen ke Nabi, caranya salah, nggak akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun kerinduannya untuk bertemu Nabi besar, kerinduannya untuk sampai kepada Nabi benar besar, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan cara yang benar, pengetahuan tentang cara yang benar, maka tidak akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid yang serius, belajar yang serius. Kalau kalian sudah melakukan dua hal ini dengan benar, itulah yang menghantarkan kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.